semuanya, welcome to Pot Money, podcast P5 Budini. Nah, itu menurutku kurang beradab atau kurang beretika. Dari mulai kecil nih, udah harus ditanemin. Hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di Indonesia nih, yaitu mengenai intoleransi suku. Sebelum kita menggali lebih dalam mengenai topik kali ini, kurang pas rasanya bila kita belum kenalan lebih dahulu. Jadi, kenalin, nama aku Karen Angelika Priyotomo dari kelas 10 IPA 3 SMAK Santo Paulus. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari salah satu murid kelas 10 SMAK Santo Paulus. Jadi tanpa basa-basi, mari kita sambut Kenneth. Halo, gimana kabarnya? Ya, baik sih. Selama sekolah di sini sekarang nyaman-nyaman aja sih. Gimana masuk ke jenjang SMA, ada yang baru nggak nih dari dibandingkan dengan SMP? Kalau hal yang baru sih pastinya ada yang baru. Kayak lingkungannya kan makin luas. Apalagi SMA ini pelajarannya tambah banyak. Ya, bener. Teman-temannya juga tambah luas. Macam-macam teman-temannya. Jadi dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada ya. Per angkatan 200 orang kayaknya ada sih. Iya, pasti. Selain itu, pasti harus ada adaptasi nggak sih yang harus dilakukan? Apalagi melihat banyak sekali perbedaan dan kemajemukan di antara kita. Iya, bener banget. Apalagi adaptasi, kalau misalnya kita nggak bisa adaptasi secara cepat atau terkucilkan dari lingkungan, ya pasti susah. Pasti rasanya susah, nggak enak. Ngomong-ngomong tentang adaptasi nih, jadi minggu lalu aku tuh sempat scrolling nih platform YouTube. Ya, ngomong-ngomong gabut gitu ya. Habis itu di salah satu thumbnailnya, aku tuh melihat ada sebuah kalimat yang menyatakan bagaimana jika Indonesia hanya memiliki satu suku. Kepikiran gak sih? Gimana kalau Indonesia hanya punya satu suku? Ya juga ya. Pasti rasanya aneh ya. Kayak misalnya kalau masalah-masalah di sekitar kita ini kan pasti masalahnya tentang suku satu dengan suku yang lain. Betul. Bayangkan kayak Indonesia ini nggak punya suku yang lain selain satu suku aja. Pasti mereka nggak punya alasan untuk mungkin melakukan konflik atau konflik-konflik yang membuat mereka ribut atau bertarung atau apa. Pasti nggak ada. Iya. Terus juga bosen nggak sih? Iya, Cuma bosen satu dong. suku. Kita aja yang beragam aja kadang bosen gak sih ngeliat temen itu aja. Apalagi cuman satu suku yang bisa dibilang homogen. Kalau semamanya satu suku aja kita bosen, tapi di tengah keberagaman juga banyak konflik yang terjadi di Indonesia. Bener gak sih? Banyak banget konflik yang terjadi. Jadinya ada satu pertanyaan yang aku pengen lontarkan. Apa itu? Kan ini lagi viral nih, kata-kata bercanda. Kayak apa banget sih? Nah, menurutmu boleh nggak sih bercanda tapi tentang suku? Wah, kalau menurutku pribadi ya sebagai mungkin di sekitar sini aku jadi mayoritas nih. Iya. Tapi belum tentu kayak di SMP ku aku jadi minoritas nih. Nah, sering banget aku sebagai ya Chinese dibercandain kayak misalnya, kamu sipit, kamu Chinese, kamu sipit gini. Nah, itu menurutku kurang beradab atau kurang beretika. Tapi tergantung yang dibercandain nih, bisa menganggap itu sebagai guyonan atau mungkin tindak rasisme. Nah, tergantung dari si yang diajak guyonan, entah dia baperan atau nggak baperan, tergantung dulu sih menurutku ya. Jadinya harus ngeliat-ngeliat dulu ya Iya, orangnya. Kalau semamanya deket mungkin boleh, cuman iya, kalau deket mungkin boleh. nggak deket ya. Tapi ya dari tadi ini kan kita bahas tentang orang yang diguyonin tentang suku, terus dia baper. Iya. Gimana kalau misalnya kita nih sebagai orang yang diguyonin terus kita baper, menurutmu gimana? Itu juga tergantung ya. Kalau semamanya
bercandaannya mereka itu keterlaluan, apalagi terus diulang-ulang, pasti risih sendiri nggak sih? Iya sih. Akhirnya kita ya juga emosi, nggak karuan, dan akhirnya ya itu bukan salah kita juga. Iya sih, lama-lama kan ngajak gelut bisa-bisa. Tapi pernah kepikiran nggak sih jadi orang yang dibilang baperan tuh gimana? Padahal mereka itu kan dibercandain dan mereka merasa risih. Kamu kayak gimana jadi mereka? Iya sih, aku pernah jujur di SMP ku itu pernah aku dibilang sipit kan tadi aku cerita. Iya. Nah, aku pernah nih dibilang kayak baperan gitu aja marah. Padahal dia nggak tahu aslinya kita ini udah sering digituin mungkin ya. Iya. Sering digituin terus lama-lama marah. Anggapannya kayak gunung mau meletus, akhirnya kita meletus terus marah, kan orang nggak tahu. Wah, bener banget. Apalagi kalau semamanya yang mereka bercanda ini ternyata hal yang traumatik bagi mereka. Itu juga menjadi sangat-sangat kejam sih bagi mereka. Aku juga pernah tahun yang lalu itu pernah dipercandain karena kalah lomba nih. Namanya juga kalah lomba, pasti sedih. Tapi ditambah dengan bercandaan mereka, akhirnya wah udah akhirnya nangis dan teriak dan akhirnya jadi kayak bercanda-bercanda gitu kayak ngerusak mental ya. Iya, bener banget. Jadi sebaiknya jangan begitu ya teman-teman. Nah, bener banget. Bercandaan begitu itu mungkin menurut kita yang membuat bercandaan itu lucu, tapi belum tentu yang dibercandain itu bisa terima mungkin ya. Iya, nyatanya bisa bikin sakit hati. Bener banget. Ngomong-ngomong tentang tadi mental health gitu ya, sakit hati. Ternyata bulian itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita ya. Kasihan dari orang lain sih, kan kayak nggak etis banget playing victim gitu kan, bener nggak? Iya, kasihan juga nggak sih korban bulian lain, akhirnya juga kena cap. Jangan-jangan mereka juga buat-buat cerita gitu ya bahwa mereka dibully. Selain itu ada nggak sih upaya konkret untuk menanggulangi pembulian, apalagi tentang suku, ras, dan semua perbedaan di Indonesia ini? Kalau menurutku sendiri ya, kita dari mulai kecil nih udah harus ditanemin sifat yang namanya menghargai nggak sih? Iya. Kalau misalnya bayangin kita sekolah sama orang yang beda suku, kita nganggep dia itu rendahan, kayak apa sih, bukan kelasku banget, itu kan contoh dari nggak menghargai itu. Nah, mungkin dari kecil kita harus ditanemin sikap kayak gitu ya, biar dari kecilnya kita ngerti menghargai itu sepenting itu. Oh, benar-benar dari lingkungan sekolahnya juga ya. Bener juga. Mencari pergaulan itu juga harus hati-hati banget. Jangan sampai kita masuk ke pergaulan-pergaulan yang salah. Bener apalagi banget. Pergaulan-pergaulan bebas nih ya. Pernah nggak masuk ke pergaulan bebas nih? Jujur-jujur aja ya. Nggak pernah. Aku nggak nakal itu. Mohon maaf. Oh, siap. Selain itu ada lagi nggak upaya-upaya supaya pembulian nggak lagi terjadi di Indonesia? Lagi di Indonesia ini kan banyak sekali ya, beragam sukunya, memiliki 6 agama dan lain-lain. Mungkin kalau menurutku nyari masalah itu dikurang-kurangin deh. Kayak misalnya contoh dari tadi yang kita bahas aja deh, bercandaan. Iya. Bercandaan jangan bahas suku lah, terlalu sensitif sih menurutku. Kayak bahas agama ini terlalu luas, atau suku deh, suku ini terlalu luas, kayak gampang banget kayak kata-katain baperan atau gimana kan. Orang gampang sakit hati, kita nggak tahu perasaan orang, kita nggak tahu latar belakang orang gimana, betul nggak? Betul banget. Kalau hidup damai itu bisa dicapai, kenapa kita harus ngebully orang kan? Bener banget, itu ngapain? Udah bikin mental orang down, apalagi bikin banyak sekali kerisuan. Itu kan lebih baik damai-damai aja di Indonesia. Apalagi semboyan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, ada kata-kata terakhir nggak buat teman-teman kita di sini? Ada nih. Apa tuh? Menurutku sekolah ini bukan hanya tempat untuk mencari pendidikan, tetapi tempat untuk memperluas sosial, tempat untuk membentuk moral dan sikap yang lebih baik, serta kita bisa menghargai orang-orang yang lebih luas di sekitar kita.
Udah. Jadi, marilah kita bisa menghargai setiap kebudayaan dan perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi, sekian dari kami. Terima kasih yang udah nonton. Dadah. Halo semuanya. Ini situ tuh. Tapi dimanfaatin biar kita dapat kasih sayang.